Halo, bertemu kembali di channel Nonton Singkat. Pada video kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Undisputed 3. Film ini merupakan sequel dari film sebelumnya, yaitu di mana Yuri Boyka dikalahkan oleh Chambers, dan sekarang ia terpaksa menjadi tukang bersih toilet di penjara itu. Tanpa basa-basi panjang, mari kita saksikan bersama alur cerita film Undisputed 3. Pada awal film ini ditunjukkan seseorang yang sedang membersihkan WC penjara. Ia adalah Yuri Boyka, mantan juara pertarungan di penjara tersebut. Di luar toilet terdapat suara ramai yang meneriakkan nama Saikov. Ternyata pasca dikalahkan Boyka dari Chambers, penjara ini memiliki juara yang baru, yaitu Saikov. Pasca pertandingan, Gaga dan Markov keluar melewati lorong penjara itu. Di sana ia bertemu dengan Boyka yang sedang mengepel lantai. Gaga terkejut dengan keadaan seorang Boyka saat ini. Gaga pun menemui Boyka di dalam selnya. Ia menawarkan tempat penjara yang lain, yaitu penjara yang lebih baik lagi dari penjara ini. Akan tetapi Boyka menolaknya. Malah Boyka mengatakan kepada Gaga apabila Gaga ingin menolongnya, maka agar mengizinkan Boyka bertarung melawan Saikov di atas ring. Gaga terkejut dan agak meremehkan Boyka. Apa mungkin Boyka dapat melawan Saikov dengan satu kaki, sebutnya. Gaga juga menjelaskan bahwasannya Saikov akan menjadi perwakilan petarung dari penjara ini untuk mengikuti juara pertarungan antar penjara di dunia, dan tidak mungkin Boyka dapat mengalahkan Saikov dengan keadaan cedera. Boyka setiap harinya berlatih mengangkat beban dengan kakinya agar kakinya yang cedera dapat pulih kembali. Keesokannya ia pun mencukur rambutnya dan jenggotnya yang tidak terurus. Ketika pertandingan Saikov berlangsung melawan tawanan penjara dan ia mengalahkannya, tiba-tiba datanglah Boyka dengan wajah lamanya. Ia menantang Saikov untuk bertarung. Saikov tampaknya meremehkannya, tapi dengan sekali tendang saja Saikov dibuat kalah oleh Boyka. Boyka pun dikirim ke penjara lain di mana tempat diadakan turnamen pertarungan antara narapidana. Di dalam penjara itu sudah dihadiri perwakilan dari berbagai macam negara, mulai dari Brazil, Yunani, Korea, Prancis, Amerika, Kroasia, dan Rusia, yaitu Boyka sendiri. Sedangkan pertarungan dari tuan rumah yang berasal dari Kolombia adalah bernama Dolor. Para narapidana utusan dari tiap negara ini setiap harinya dibawa ke sebuah tempat penambangan. Mereka disuruh bekerja memecahkan batu dan pulang ke penjara lagi untuk melaksanakan latihan. Terlihat Dolor, sang pencandu, di dalam sebuah ruangan. Sebelum ia latihan, ia diberikan suntikan narkoba oleh kepala sipir penjara tersebut. Keesokan harinya pun dimulai pertarungan. Para bandar judi dan para juragan petarung tiap negara sudah memasang taruhannya masing-masing. Laga perdana diawali dengan Brazil melawan Yunani yang dimenangkan oleh Brazil. Pertarungan kedua dimainkan oleh utusan dari Amerika yang bernama Turbo dan melawan utusan dari Kroasia. Di sini Amerika yang diwakili oleh Turbo dapat mengalahkan petarung Kroasia. Selanjutnya pertarungan dimainkan oleh utusan dari Rusia, yaitu Boyka. Ia melawan utusan dari Prancis dan di sini Boyka dapat memenangkan pertarungan tersebut. Selanjutnya disambung dengan pertarungan antara Kolombia melawan Korea. Di sini Dolor yang menjadi utusan dari Kolombia mendapat dukungan penuh dari para tahanan yang menjadi penonton pertarungan itu. Orang Korea itu dihabisi oleh Dolor dan Dolor pun menang. Pasca pertandingan dan pertarungan, petarung yang kalah digiring ke sebuah tempat.
Alasan sipir agar petarung tersebut dikembalikan ke penjara asal mereka dan akan dijemput oleh petugasnya masing-masing. Akan tetapi, di tengah perjalanan petarung-petarung yang kalah itu diturunkan di tengah jalan sepi dan mereka ditembaki sampai mati oleh para petugas penjara itu. Petarung yang tersisa menjalankan rutinitas seperti sebelumnya, yaitu bekerja di pertambangan. Di sini Boyka bergabung dengan Turbo. Turbo tiba-tiba menggoda Boyka dengan menepuk kakinya yang sakit. Tidak terima dengan perbuatan Turbo, Boyka pun mengajak Turbo untuk bertarung di tempat itu, dan akhirnya mereka dikurung di sebuah penjara kecil yang terpisah. Gaga dan bos dari Turbo datang ke penjara itu untuk menjenguk mereka berdua. Di penjara ini Boyka dan Turbo menceritakan hal yang tidak mengenakan di penjara ini. Mereka disuruh kerja paksa di setiap harinya. Mendengar hal ini, mereka berdua menemui kepala sipir dan bos mafia yang mengadakan pertarungan ini. Bos mafia ini membuat negosiasi kepada kedua orang tersebut dan akhirnya mereka dapat menjadi tenang. Di sisi lain, Turbo dan Boyka mulai mengenal satu sama lain. Mereka berdua mulai akrab. Mereka membicarakan tentang semua hal yang terjadi di penjara ini, termasuk Dolor, petarung Kolombia yang tidak pernah ikut serta ketika kerja paksa. Mereka mulai mengetahui ada hal yang aneh sedang terjadi di turnamen ini. Keesokan harinya Boyka bertanding melawan orang Brazil. Dengan pertarungan yang sengit, Boyka dapat mengalahkannya. Akan tetapi Turbo dibawa ke sebuah lorong sepi oleh para sipir. Ternyata ia dipukuli sampai cedera agar tidak dapat ikut dalam pertandingan melawan Dolor. Setelah makan siang, Boyka mendengar panggilan Turbo dari kamar selnya. Keadaan Turbo babak belur. Ia memperingatkan Boyka kalau sudah ada yang mengatur untuk pertarungan ini. Boyka pun tetap fokus dengan latihannya untuk menghadapi Dolor. Ia mempersiapkan diri. Begitu juga dengan Dolor. Selesai latihan, Boyka melihat Turbo dan keadaan babak belur sedang berlatih. Tapi sayangnya dalam keadaan cedera, dia tidak dapat maksimal melakukannya. Turbo merasa putus asa di sini. Keesokannya di atas mobil truk, Boyka dan Turbo mengatur strategi agar Turbo dapat kabur di tempat itu. Di tempat kerja paksa ini, Boyka dan Turbo mencoba memutus rantai yang membelenggu mereka berdua. Akan tetapi, sialnya hal itu dapat diketahui oleh sipir yang menjaga dan akhirnya terjadi keributan antara Turbo, Boyka, dan penjaga-penjaga tersebut. Di sini Boyka dapat mengambil kunci dari sipir dan melepaskan ikatan rantai Turbo. Turbo dapat melarikan diri dari tempat kerja paksa itu, tetapi Boyka ditangkap oleh para penjaga dan dibawa ke penjara. Sampai di penjara, Boyka diikat dan diinterogasi oleh para sipir. Ia terkejut ternyata Gaga sudah ada di sana. Gaga berkhianat kepada Boyka. Ia berkhianat lantaran diberi tawaran bagi hasil yang besar dari bos penjara tersebut apabila Dolor dapat $5 juta pada hari itu.
Begitu juga dengan Juragan Turbo. Ia mendatangi bos penjara tersebut dan menembaknya. Akan tetapi Juragan Turbo tadi juga dibunuh oleh kepala sipir yang lebih siap dengan pistolnya. Boyka yang masih terluka dibawa ke tempat di mana para petarung yang kalah dieksekusi mati oleh para petugas. Sesampai di tempat itu dan dia akan ditembak, tiba-tiba datanglah Turbo membantunya. Mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Ternyata di luar, Gaga sudah menunggu menjemput mereka berdua. Di sini Gaga memuji Boyka. Dia meminta maaf dan memberikan uang kepada Boyka sebagai bekal untuk kehidupan di luar penjara. Ketika berpisah, Turbo memberitahu nama aslinya kepada Boyka, yaitu Jericho. Mereka berdua berjanji akan bertemu kembali untuk bertarung. Dengan ini film pun selesai. Terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, agar channel kami tetap selalu berkembang. Wassalam.